Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di Ponokai YouTube channel. Pada video kali ini saya akan coba jelaskan kepada kalian tentang beberapa permasalahan yang sering terjadi dan berulang-ulang kali di sebuah instalasi listrik rumah tangga. Simak video ini sampai habis, mana tahu rumah kalian termasuk salah satunya. Oke, langsung saja. Apakah kalian pernah melihat benda ini? Ya, tentunya pernah. Saya yakin semua kalian pernah melihatnya. Karena di sebuah instalasi listrik rumah tangga, benda ini wajib adanya untuk sebuah rangkaian. Namun kalian tahu nggak fungsinya buat apa? Benda ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik dari gangguan beban lebih. Yang kedua, pengaman dari hubung singkat. Sebagai pengaman beban lebih, di sini artinya ketika pemakaian energi listrik sudah melewati batas maksimum yang ditentukan, maka MCB ini berfungsi sebagai pemutus aliran listrik ke beban. Dan sebagai pengaman hubung singkat, alat ini fungsinya tidak jauh berbeda dengan pengaman beban lebih. Ketika terjadi hubung singkat, MCB akan trip dengan sendirinya secara otomatis akan memutus aliran listrik ke beban. Sekarang kita perhatikan lagi gambar. MCB ini terpasang pada sebuah kWh meter dan juga terpasang di bagian grouping di dalam rumah. MCB yang terpasang di kWh meter itu merupakan MCB utama, dan MCB yang terpasang di dalam rumah itu adalah MCB untuk pembagian grup. Sekilas saya jelaskan kepada kalian untuk rating ataupun ukuran sebuah MCB yang dipasang pada sebuah rumah sederhana. Itu ketika MCB yang terpasang 2 ampere, maka dayanya itu 450 VA. Itu ada hitung-hitungannya. Cuman untuk daya 450 VA ini sudah jarang kita temukan, karena untuk saat ini rata-rata minimum daya listrik untuk sebuah rumah tinggal sederhana itu adalah 900 VA. Untuk 900 VA itu sendiri dengan rating MCB-nya 4 ampere. Kemudian untuk rating MCB 6 ampere itu dayanya 1300 VA. Dan untuk rating MCB yang 10 ampere itu 2200 VA. Perhatikan lagi gambar yang ini. Ini adalah contoh bentuk pemasangan MCB di dalam rumah untuk pembagian grup instalasi listrik. Misalnya grup 1 itu digunakan untuk khusus tenaga atau stok kontak. Semua stok kontak yang ada dalam rumah dijadikan satu grup. Yang kedua, dijadikan satu grup untuk penerangan khusus lampu-lampu. Namun ada juga para instalator listrik yang mengelompokkan atau membagi grup ini berdasarkan ruangan. Contoh, yang pertama, kamar tidur, ruang tamu dijadikan satu grup. Kemudian ruang makan, kamar mandi, dapur dijadikan satu grup lagi. Tujuannya apa? Ketika terjadi gangguan hubung singkat maupun beban lebih, misal pada sistem tenaga atau stok kontak, lampunya tetap menyala. Dan kemudian untuk pengelompokan berdasarkan kamar juga seperti itu. Ketika pada grup 1, kamar tidur sama ruang tamu terjadi hubung singkat maupun beban lebih, untuk yang grup 2 bagian ke dapur itu tidak terputus. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih buat kawan-kawan semuanya.
Di rumah kalian pernah terjadi korsleting listrik nggak? Coba deh perhatiin. Ketika terjadi korsleting maupun beban berlebih, kalian lihat MCB mana yang trip duluan. Apakah di KWH atau MCB yang di dalam rumah? Kalau MCB yang trip duluan, MCB group yang ada dalam rumah, ketika terjadi beban lebih atau short circuit hubung singkat, yang jatuh hanya satu grup saja. Grup yang lainnya tetap menyala, dan untuk MCB di KWH tetap menyala atau tetap on. Berarti instalasi kalian aman. Namun apabila ketika terjadi gangguan listrik di rumah kalian, yang off pertama sekali adalah MCB yang ada di KWH kalian, sebaiknya kalian periksa kembali rating MCB yang terpasang pada grup instalasi rumah kalian. Karena MCB group untuk instalasi kalian nggak guna dan nggak ada fungsinya sama sekali kalau kejadiannya seperti itu. Sekarang biar saya jelaskan. Sekarang mari kita perhatikan gambar 1. Di dalam hukum arus Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus keluar dari titik percabangan tersebut. Kita lihat gambar 1. Itu perhatikan panahnya. Arus yang masuk ke titik percabangan adalah 6 ampere. Dan yang keluar dari titik percabangan tersebut adalah 4 dan 2. Bila dijumlahkan, maka arus yang keluar adalah 6 ampere. Begitu juga selanjutnya gambar 2. Arus yang masuk senilai 6 ampere dan arus yang keluar 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. 3 kali 2 ampere sama dengan 6 ampere. Sekarang kita beralih ke gambar 3. Misalkan MCB utama yang terpasang pada KWH adalah 6 ampere, maka seharusnya MCB group yang dipasang di dalam rumah adalah 4 ampere dan 2 ampere. Karena untuk nilai MCB 3 ampere tidak ada dijual di pasaran. Begitu juga dengan gambar 4. Jika arus masuk dibatasi dengan MCB 6 ampere, maka pembagian grup di dalam instalasi rumah tersebut 2 ampere, 2 ampere dan 2 ampere jika dia menggunakan 3 grup. Beda hal dengan nomor 5. Ketika seseorang memasang MCB dengan pembatas 6 ampere pada KWH meter, kemudian pada MCB group juga dipasang 6 ampere dan 10 ampere, maka MCB yang ada di grup tersebut tidak akan berfungsi. Kenapa saya katakan begitu? Simak ilustrasi berikut. Coba perhatikan. Ini adalah sebuah jalan dan ini juga adalah sebuah jalan. Ini sebuah mobil dengan ketinggian 5 meter, sama ini dengan ketinggian 5 meter juga. Pada jalan ini didapati 2 pelang, 1, 2. Dan pada gambar 7 juga ada 1, 2. Cuman ada perbedaan posisi pada pelang yang ada di jalan ini. Pada gambar nomor 6, pelang pertama tingginya 4 meter dan pelang kedua tingginya 6 meter. Lain cerita dengan gambar nomor 7, pelang pertama tingginya 6 meter, pelang kedua tingginya 4 meter. Ketika mobil ini melaju dari sini ke arah sini, di saat dia berada pada pelang 1, mobil ini sudah akan terhenti dikarenakan pelang yang ada pada pelang 1 ini tingginya cuma 4 meter, sedangkan mobil tingginya 5 meter. Jadi dia tidak akan mampu melewati pelang ini karena
ketinggiannya melewati batas yang ditentukan. Dan juga pada gambar 7, ketinggiannya 5 meter ketika melewati plang yang ini, plang 1, mobil akan terus melaju sampai ke plang 2. Kenapa? Karena plang 1 ini tingginya melebihi dari tinggi mobil. Jadi mobil ini tidak akan berhenti di plang 1, dia akan berhenti di plang 2. Karena plang 2 lebih rendah daripada ketinggian mobil. Coba diperhatikan lagi. Sekarang kita kembali ke gambar 3. Coba diperhatikan. Misalnya arus dari beban yang mengalir adalah senilai 5 ampere atau lebih. 5 ampere atau lebih. Ketika arus tersebut mengalir ke grup 1, dia akan melewati MCB 1 senilai batasan 4 ampere. Maka ketika arus dirasakan oleh MCB ini sekitar 5 ampere, MCB ini akan memutuskan aliran ke MCB utama atau yang terdapat pada KWH. Begitu juga dengan grup 2. Ketika di sini ada yang mengalir arus sekitar 5 ampere atau lebih, dia akan trip dikarenakan batas maksimum yang bisa dilewatinya hanya sekedar 2 ampere saja. Begitu juga dengan gambar nomor 4. Namun beda dengan gambar nomor 5. Nomor 5 kita perhatikan. MCB utama pada KWH terdapat 6 ampere dan MCB group terdapat 6 dan 10 ampere. Ketika di sini misalkan kita berikan arus dari beban sekitar 7 ampere pada grup 2, maka arus akan melewati MCB group yang di grup 2. Mengapa? Dikarenakan MCB ini mampu melewatkan arus senilai 10 ampere. Maka dia akan terus ke sini, ke sini, ke sini, dan barulah akan diputus oleh MCB utama karena batasnya cuma 6 ampere. Untuk di grup 1 juga begitu. Mari kita lihat. Dia sama dengan nilai MCB yang ada di KWH dengan MCB group nilainya sama. Tapi tetap saja MCB pada KWH yang akan trip duluan. Dikarenakan sensitivitas untuk MCB yang dipasang di KWH lebih tinggi daripada sensitivitas MCB yang umumnya dijual di pasaran. Begitu. Sekian dulu penjelasan saya pada video kali ini. Jika ada kendala kelistrikan di rumah kalian, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab pada video selanjutnya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan salam.